Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Robert ya pada mata pelajaran PPKN. Anak-anakku sekalian, doa saya semoga hari ini kalian juga dalam keadaan yang sehat semua, baik semua, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dalam keadaan yang sehat. Anak-anakku sekalian, jika yang pertama kita belajar tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah tentang BPUPKI, dan yang kedua adalah PPKI, harusnya kalian bisa membedakan ya BPUPKI dan PPKI. Kalau BPUPKI tugas yang pertama mereka adalah merumuskan sebagai dasar negara, sementara PPKI adalah menetapkan dari dasar negara. Setelah kita belajar tentang BPUPKI dan PPKI, maka yang ketiga kita akan belajar tentang nilai semangat pendiri negara. Apa itu nilai semangat pendiri negara? Semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara bangsanya atau disebut dengan national state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit, nah ini dia, nasionalisme dalam arti sempit juga disebut dengan nasionalisme yang negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, akibatnya dia bisa memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit juga disebut dengan chauvinisme. Contoh chauvinisme ini pernah terjadi di negara Jerman pada masa Hitler tahun 1934-1945. Paham Hitler tersebut menganggap bangsa Jerman mempunyai derajat lebih tinggi dari negara lain dan menganggap di atas segala-galanya di atas dunia ini. Itu tentang nasionalisme arti sempit atau yang disebut dengan chauvinisme. Ingat ya, chauvinisme. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas. Nah ini nih, nasionalisme dalam arti luas adalah jenis nasionalisme yang kedua. Nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti nasionalisme yang positif. Nasionalisme dalam pengertian ini harus dibina oleh bangsa Indonesia karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air, akan tetapi tidak memandang rendah negara lain. Dalam mengadakan hubungan dengan negara lain, kita selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sendiri, akan tetapi menempatkan negara lain sederajat dengan negara kita. Itu bedanya ya. Kalau yang negatif tadi menganggap lebih rendah negara lain, sementara kalau arti luas atau yang positif seperti Indonesia itu menganggap negara lain itu sederajat sebagai partner yang selevel. Kemudian setelah kita belajar tentang pengertian nasionalisme, kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan patriotisme. Ini ya patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Patriotisme berarti semangat cinta tanah air dan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme. Akan tetapi antara nasionalisme dan patriotisme kebanyakan atau umumnya oleh masyarakat diartikan sama. Kemudian setelah kita belajar tentang nasionalisme dan patriotisme, maka yang berikutnya kita akan belajar tentang jiwa dan semangat 45. Apa itu yang dimaksud dengan jiwa dan semangat 45? Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut dengan jiwa dan semangat 45. Ini ya yang dimaksud dengan jiwa dan semangat 45 adalah jiwa semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Itu yang dimaksud dengan jiwa dan semangat 45. Adapun yang terkandung pada jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan.
Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Dan yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Serta yang kelima adalah jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Saya ingin menyoroti yang nomor 3 ya, jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Seyogyanya kita sebagai penerus bangsa patut menerima dan meniru, menteladani tokoh-tokoh bangsa kita yang sudah mengajarkan kita untuk bertenggang rasa antar umat beragama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Berikutnya, ini adalah tayangan yang sudah saya siapkan ya. Ini adalah komitmen pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Seseorang yang memiliki komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi. Para pendiri bangsa atau negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang kelima adalah melakukan pengorbanan pribadi. Adapun komitmen yang harus dipegang oleh generasi muda antara lain adalah sebagai berikut. Sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda salah satunya adalah dengan menerima kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh pendiri bangsa. Ingat ya, saya ulangi lagi, komitmen kebangsaan dan bernegara bagi generasi muda salah satunya adalah dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Artinya tidak ada dasar negara yang akan dibentuk atau yang akan dirubah. Kenapa? Karena Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah bersifat final. Final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan secara nasional atau disebut konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia melalui tokoh-tokoh pendiri bangsa. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara telah juga diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 18/MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai negara. Ini mengajarkan kita bahwa sudah tidak ada celah lagi untuk merubah dasar negara. Nah, itu ya tentang komitmen generasi muda terhadap bangsa dan negaranya. Berikutnya ini saya akan tampilkan tentang video pendek yang harus kalian saksikan bagaimana beragamnya negara kita, betapa kayanya negara kita tentang budayanya, seninya, tentang bahasanya, dan bagaimana Pak Karno menggali tentang nilai-nilai Pancasila dari dasar negara Indonesia. Silahkan disaksikan ya. Indonesia kaya akan seni, budaya, bahasa, cinta. Keberagaman itu membuat kita kuat, bersatu menuju apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita. Perjuangan di masa lalu menjadi pelajaran berharga untuk kita, bahwa kita kuat, kita satu, kita Indonesia. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku,
menggali di dalam khayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Para generasi muda, para calon-calon pemimpin bangsa ini, semoga harapan-harapan mereka dapat terwujud demi kemajuan bangsa ini, dan semoga kita, bangsa Indonesia, sadar bahwa kita adalah bangsa yang besar dan kita akan bersatu karena kita kuat, kita Indonesia.